Nah, ini adalah bukti untuk kita e-filling-nya. Nah, biasanya yang seperti ini, inilah nanti kita screenshot. Nah, di sini untuk kita memasukkan yaitu penghasilan bruto kita, ini kita bisa lihat pada formulir A2 kita ya. Nah, di sini kalau misalkan saya pantau dari penghasilan jumlah penghasilan bruto saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan memberikan tutorial terkait tentang bagaimanakah caranya lapor pajak secara online untuk pajak pribadi. Yang mana di sini kita contohkan yaitu untuk pelaporan pajak online untuk PNS, teman-teman. Kemudian untuk non PNS ini tentunya nanti disesuaikan dengan penghasilan yang didapatkan dalam 1 tahun. Nah, di sini pertama-tama untuk teman-teman PNS akan mendapatkan formulir A2 ya dari Ditjen Pajak. Biasanya kalau misalkan di bawah naungan, Dinas Pendidikan, yaitu untuk Bapak Ibu guru, maka untuk A2 ini akan diberikan oleh, Ditjen Pajak, disampaikan ke Dinas Pendidikan, selanjutnya akan dititipkan ke bendahara gaji. Bagaimanakah caranya untuk melaporkan pajak secara online SPT ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya di sini teman-teman sudah menerima formulir A2 ya. Nah, formulir A2 inilah nanti yang akan kita jadikan untuk bahan pelaporan kita secara online pada DJP online. Kalau misalkan kita sudah menyiapkan formulir A2 ini, berikutnya kita buka browser. Berikutnya di sini kita buka browser, kemudian bisa kita ketikkan yaitu DJP online. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman untuk menuliskan linknya ini terlalu panjang, tulis saja yaitu DJP online. Kemudian kita klik enter. Berikutnya di sini kita pilih yang paling atas, yaitu yang ada link DJP online-nya, yaitu djponline.pajak.go.id. Kemudian kita klik saja di sini, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, di sini ada menu pop-up yang mungkin teman-teman belum tahu ya, ini bisa dipelajari. Kalau misalkan kita sudah oke, kita bisa klik tutup. Berikutnya, di sini kita masuk menggunakan ya, untuk login ini menggunakan NPWP dan juga kata sandi yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masukkan kode keamanan dan kemudian kita login. Ketika teman-teman untuk mempersiapkan kita lapor pajak secara online, di sini pertama-tama teman-teman bisa harus menyiapkan yaitu akun email yang dulu pernah digunakan untuk mendaftarkan ya, untuk mendapatkan kode EVIN ya. Atau electronic filing identification number. Nah, di sini kita sudah siapkan untuk emailnya, nanti akan dikirim melalui sini, teman-teman. Berikutnya di sini kita masukkan yaitu NPWP dan juga kata sandinya. Oke, kita masukkan kata sandi, berikutnya kita masukkan kode captcha yang ada di sini. Untuk kode captcha ini harus benar ya, harus sesuai sama. Ini kayaknya huruf CE, kemudian P kecil, N, kemudian angka 7. Kita coba klik login. Selanjutnya jika kita sudah benar ya memasukkan, nomor NPWP dan juga password-nya setelah memasukkan kode captcha, maka kita akan dibawa menuju ke halaman utama ini. Ini adalah NPWP kita secara virtual yang mana dari KPP di daerah masing-masing. Berikutnya kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan NPWP secara virtual, kalian bisa klik di sini ya, kirim ke email. Maka kita dengan buka email, ini akan mendapatkan, halaman seperti ini teman-teman, yaitu NPWP secara elektronik. Nah, selanjutnya, setelah kita sampai sini, maka di sini untuk kita melakukan lapor pajak secara online, kalian bisa klik di sini ya, bagian lapor. Ini kita klik di sini. Selanjutnya di sini kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, berikutnya di sini ada 2 pilihan. Yang pertama, ini mengunduh formulir, artinya kita mengisi formulir secara manual. Dikarenakan di sini judul kita ini adalah untuk melakukan, pelaporan pajak secara online, maka kita klik di sini ya, yaitu melalui e-filing, mengisi langsung di situs web. Di sini kita klik di sini. Berikutnya di sini kita klik buat SPT. Maka di sini akan ditampilkan yaitu record-record kita, pelaporan pajak kita dari tahun-tahun sebelumnya.
Dan untuk tahun 2016, 2017, 18, dan seterusnya. Nah, di sini nanti kita melaporkan pajak kita, yaitu untuk tahun 2021. Nah, berikutnya untuk kita menambahkan SPT, di sini kita klik di sini buat SPT. Berikutnya di sini ada formulir yang harus kita isi ya, dan untuk mengisi formulir SPT ini, kita harus sesuaikan dengan diri kita masing-masing. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tentu saja di sini karena kita PNS ini tidak ya. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban berpisah untuk pajaknya atau pisah harta? Ini adalah tidak. Kemudian apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, di sini teman-teman bisa cek, terkait tentang gajinya, kalau misalkan dijumlahkan, per bulan berapa dikalikan 1 tahun, maka teman-teman itu adalah hasil brutonya. Yang di sini dari form yang diberikan oleh, form A2 Ditjen Pajak, ini kalau misalkan saya cek untuk jumlah penghasilan bruto setahun ini adalah 55 juta sekian ini, berarti di sini masuk kategori di bawah 60 juta. Jadi apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Saya klik iya. Kemudian kita klik SPT 1770S. Berikutnya di sini kita isi untuk formulir yang pertama SPT 1770SS. Kita pilih pertama-tama di sini tahun pajaknya. Ini adalah tahun pajak 2021 dan di sini ada pilihan antara normal dan pembetulan. Yang dimaksud dengan normal ini adalah kita mengisi untuk yang pertama kalinya ya, untuk pelaporan di tahun 2021. Kalau misalkan saya sudah pernah mengisi, kemudian saya ingin mengubahnya karena ada data yang salah, maka di sini bisa pilih perbaikan. Karena saya baru saja pertama kali untuk tahun ini, kita klik normal, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan dimasukkan pada halaman 2, yaitu isi SPT. Ini adalah merupakan halaman kedua dari 3 halaman. Nah, di sini kita memasukkan yaitu sesuai dengan prinsip self assessment. Isi SPT tahunan merupakan tanggung jawab wajib pajak. Jadi bagian pertama yang harus kita isi ini adalah pajak penghasilan. Nah, di sini yang pertama, penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Nah, di sini untuk kita memasukkan yaitu penghasilan bruto kita, ini kita bisa lihat pada formulir A2 kita ya. Nah, di sini kalau misalkan saya pantau dari penghasilan, jumlah penghasilan bruto saya ini adalah 55.515.952. Kita masukkan 55, kemudian berapa tadi? 515, selanjutnya 952. Oke, sudah. Kemudian kita bisa klik keluar. Kemudian untuk kolom yang kedua, ini adalah kita lihat pengurangan ya. Pengurangan kita coba lihat untuk pengurangannya ini terdiri dari poin 12, 13, dan 14 adalah jumlah pengurangannya. Ini 5.097.143. Di sini adalah 5. Kemudian coba kita lihat lagi jumlah pengurangannya adalah 5.092. 5.092 kemudian 143. Oke, demikian. Kita cek lagi. Oke, ya benar ya. Oh 7 ternyata 5.097.143. Kita ganti 7. Kita klik keluar. Nah, berikutnya akan muncul tampilan seperti ini. Berikutnya di sini akan terdeteksi otomatis yaitu kurang bayarnya masih sekian. Nah, di sini kita ada hal yang harus kita lakukan yaitu penghasilan yang tidak kena pajak. Di sini kita bisa pilih ya untuk status kita. Teman-teman ini apakah sudah menikah ataukah belum menikah. Nah, di sini disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, di sini coba kita cek ya, kalau saya ini kondisinya ini adalah sudah menikah, berarti di sini istri nggak ada penghasilan, berarti di sini ini tanggungan 3 orang.
Sudah menikah, kemudian tanggungan 3 orang, kita klik di sini, maka berikutnya, hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita pastikan entriannya sudah benar, ini kita klik berikutnya. Biar di sini pada bagian B, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak, ini saya kosong ya. Kemudian dilanjutkan untuk yang C, yaitu jumlah keseluruhan harta dan seterusnya, ini tentunya teman-teman diisikan sesuai dengan realita. Kemudian kita kalau sudah, kita bisa klik selanjutnya. Nah, berikutnya di sini tahap akhir, itu adalah kita mengisi pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya lakukan, beritahukan di atas adalah benar. Nah, di sini kita tanda tangani dengan cara klik checklist di sini. Berikutnya kita klik selanjutnya. Selanjutnya di sini kita akan masuk pada halaman yang ketiga. Nah, di halaman yang ketiga ini kita masuk pada SPT ya. SPT 1770SS. Berikut ini kita cek kembali terkait tentang bagian-bagian yang harus kita teliti ya. Nah, di sini teman-teman ini sudah sesuai untuk SPT saya. Nah, berikutnya di sini kita perlu melakukan pengambilan kode verifikasi. Nah, nanti kode verifikasi kita pastekan di sini ya. Nah, ini pastikan teman-teman ini sudah membuka email. Coba di sini akan saya buka email dulu sebelum membuka kode, verifikasi. Oke, di sini kita ambil kode verifikasi, kita klik di sini, kemudian di sini kita kirimkan. Teman-teman untuk, mengambil kode verifikasi, ini bisa dikirimkan melalui email, tentunya email yang tertaught ya. Nah ini, bisa lewat email atau lewat SMS. Nah, di sini saya akan memilih menggunakan email saja, maka kita klik di sini dan kita klik OK. Berikutnya akan ada notifikasi sukses. Kalau misalkan di sini ada notifikasi sukses checklist hijau, maka di sini kita sudah bisa mengambil kode verifikasinya ya. Kemudian di sini token telah dikirim ke email Anda. Di sini kita klik iya. Berikutnya kita buka email kita. Nah, di sini sudah ada email baru dari e-filing, yaitu kode verifikasi, kita buka ya. Nah, berikutnya di sini kita copy teman-teman, kode verifikasi Anda adalah ini kita copy. Selanjutnya kita kembali lagi ke kode verifikasi tadi. Nah, tadi di sini ya. Nah, ini kita masukkan di sini, paste, kemudian kita kirim SPT. Penghasilan Anda di bawah PTKP, berdasarkan ketentuan perjalanan, Anda tidak wajib menyampaikan SPT tahunan dengan mengerjakan permohonan wajib pajak non efektif dan seterusnya. Kalau sudah, di sini kalian bisa klik juga di sini ya, untuk pemberitahuannya ini nanti untuk menambah-nambah ilmu ya, dan kita bisa klik tutup. Nah, langkah terakhir di sini kita tinggal melakukan pengisian kuesioner, teman-teman. Nah, kuesioner, nah di sini kalau menurut saya ini adalah layanan dari DJP Online, ini adalah puas ya. Kalau saya puas, kita klik di sini. Nah, berikutnya di sini sudah akan terekam, teman-teman, yaitu untuk, arsip SPT kita, di sini sudah akan terekam, yaitu untuk, jenis SPT 1770SS, yaitu tahun masa pajak 2021. Nah, berikutnya di sini kita tinggal meminta mengambil, yaitu untuk buktinya kita kembali ke email, maka di sini kita akan diberikan bukti teman-teman, ini yaitu e-filing ini. Nah, ini adalah bukti untuk kita e-filing-nya. Nah, biasanya yang seperti ini, inilah nanti kita screenshot sebagai bukti bahwa kita sudah melaporkan pajak kita ya. Nah, ini kita screenshot seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita simpan, Ctrl S, yaitu dinamai. Oke, demikian. Setelah itu nanti untuk yang ini kita kirimkan ke bendahara Korwil atau Dinas Pendidikan sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan pelaporan pajak secara online. Demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Jika teman-teman mengalami kendala, itu pastikan untuk sinyalnya itu yang bagus ya. Dan untuk spek laptopnya itu juga diupayakan prima. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.